Bijaksana, rekan-rekanku yang saya banggakan, serta hadirin generasi Qurani yang semoga Allah muliakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji pada Zat yang Maha Suci, puja pada Zat yang Maha Kuasa, serta syukur kehadirat Allah yang Maha Luhur. Karena atas ridhonya lah kita dapat bertatap muka dalam acara lomba pidato bahasa Indonesia. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang revolusioner Islam yang memberikan tauladan untuk senantiasa berpedoman pada Al-Quran, yang memberikan amanat kepada umat untuk tidak meninggalkan sholat dan berwasiat untuk segera taubat jika maksiat, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul melalui Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah bahwasanya berbakti kepada orang tua wajib hukumnya. Tak peduli orang tua kita siapa, pekerjaannya apa, dan seperti apa status sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Pernahkah terbayang dalam benak kita bagaimana ibu mengandung kita selama 9 bulan dan melahirkan kita dengan mengorbankan nyawanya? Tak sampai di situ, kita disusuinya selama 2 tahun. Dan pernahkah terbayang dalam benak kita bagaimana perjuangan seorang ayah bekerja dari pagi sampai petang, banting tulang dengan tetesan keringatnya, demi apa? Demi menghidupi kita sebagai anaknya, demi kita agar bisa melanjutkan sekolah, dan demi kita agar tetap terlihat sumringah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, tak pandang sayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran menganjurkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sungguh sangat celaka yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup tetapi tidak berbakti kepada mereka sehingga tidak bisa menghantarkan dirinya ke dalam surga. Naudzubillahi min. Ingatlah bahwa keridhaan Allah terdapat pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah terdapat pada kemurkaan orang tua. Dan jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua kita sehingga membuat mereka meneteskan air mata karena kesalahan kita. Tetapi buatlah mereka meneteskan air mata karena bahagia dan bersyukur mempunyai anak yang soleh dan solehah seperti kita. Amin ya Allah ya Rabbal
digunakan untuk menuntut ilmu pada acara ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah dilimpahkan kepada sang kekasih Allah berpangkat Rasulullah berkitab Habibullah putra Abdullah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Hadirin rahimakumullah, seorang Napoleon, seorang orientalis asal Prancis pernah mengatakan, the principle of Quran with Allah of tracking can lead man to happiness. Al-Quran adalah prinsip dan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan kepada kepulauan dan bahagia. Maka berangkat dari satu rujukan tersebut, insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul keutamaan Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, ungkapan tadi mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran laksana penenang hati dalam menembus lika-liku perjuangan yang panjang mendekat. Al-Quran laksana benteng yang kokoh dalam mengcounter tipuan dan godaan syaitan. Al-Quran bagai jimat penyelamat dari kesesatan hidup dan kehidupan. Pendek kata, Al-Quran adalah kitab suci yang berisikan tentang petunjuk dan juga kebahagiaan, serta senantiasa relevan dengan perkembangan zaman dan situasi zaman. Oleh karena itu, Rasul mengatakan, bacalah dan kajilah Al-Quran, maka ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan atas perkataan mirip dengan keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh makhluknya. Membacanya adalah satu amalan utama yang dijalankan oleh hamba. Maka dari itu banyak sekali keutamaan dalam mempelajari, mengajarkan ataupun membacanya. Keutamaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pahala bagi orang yang mengajarkan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah pahala bagi orang yang membacanya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka akan dilipat gandakan pahalanya. Hadis tersebut berbunyi, siapa saja yang membaca dari satu huruf dari kitabullah Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir adalah sebuah motivasi agar kita selalu bisa bersama Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim menerangkan bahwa seorang anak yang bisa mempelajari dan menghafal Al-Quran, maka di akhirat kelak nanti orang tuanya akan diberikan buah mahkota yang terbuat dari cahaya dan sebuah jubah kemuliaan yang tak ada tandingannya di dunia ini. Oleh karena itulah kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita untuk selalu bisa membahagiakannya di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah kita harus selalu berupaya untuk bisa mempergunakan waktu bersama Al-Quran. Buatlah bacaan harian untuk diri kita sendiri. Dan janganlah tinggalkan Al-Quran dalam kondisi apapun. Sedikit tetapi terus menerus lebih baik ketimbang banyak tetapi terputus. Bulan purnama, malam pertama, waktu lalu yang mendesakkan kita bukan aku tak ingin lama, namun waktulah yang mendesakkan kita. Cukup sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Unggul maqalah wa tanzul
bayangkan. Pada zaman sekarang ini sungguh sulit untuk mencari orang yang hafal Al-Quran. Jangankan untuk menghafal, orang yang mau membacanya saja sungguh sangat minim. Manusia saat ini seakan lupa akan pedoman hidup yang sesungguhnya. Mereka hanya disibukkan dengan urusan yang hanya bersifat duniawi, seperti bekerja, bermain, atau nongkrong bareng teman. Padahal dalam satu hari yang berjumlah
Hadirin yang berbahagia, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup berarti menjadikan Al-Quran sebagai acuan dalam hidup kita, mempelajarinya dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadirin rahimakumullah, kesimpulannya sudah jelas bahwa Al-Quran menjadi pedoman bagi hidup kita. Al-Quran menjadi pedoman bagi umat muslim. Maka dari itu, mari kita sama-sama mengal-Qurankan masyarakat untuk masyarakatkan Al-Quran. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binallahi final walidain wa suhtullahi bisuhtil walidain. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan alam dunia serta isi-isinya, yang di dalamnya terdapat manusia, ada wanita, ada pria yang gantengnya luar biasa seperti saya. Puji, mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Suci, Allah Rabbul Ijadi, yang telah menciptakan bumi serta isi yang di dalamnya terdapat para saudari yang cantiknya bagaikan bidadari. Syukur, mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Luhur, Allah Rabbul Ghafur, yang telah memberi kita nikmat umur yang mana kita bisa berkumpul di tempat insyaallah mulia ini. Amin. Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Allah, pembawa kebenaran, pendobrak kejahilan, habib tertinggi anti korupsi, tidak seperti tikus-tikus berdasi. Ya Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan sampai kepada kita selalu umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau kelak yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, semoga Allah menjaga. Amin. Ibu bapak guru yang saya hormati, semoga Allah menjaga. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan tema tentang birrul walidain. Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā.
dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaknya berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan hak, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita tidak boleh membentak, memarahi, bahkan berkata ah pun tak boleh. Apabila orang tua kita menasihati, kita harus dengarkan. Apabila orang tua kita menyuruh, kita harus segera laksanakan. Kita harus bikin bangga kedua orang tua, supaya kita mendapatkan ridhonya orang tua. Sebab Rasul bersabda, ridwallahi fi walidain wa sukhtullahi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah. Teman-teman, bolehkah saya bertanya? Mau tidak masuk surga? Mau tidak mendapatkan ridhonya orang tua? Mau tidak mendapatkan ridhonya Allah? Kalau mau mendapatkan ridhonya Allah, kita carilah ridho kedua orang tua, karena ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Dan kalau kita sudah mendapatkan ridhonya orang tua, kita pasti akan mendapatkan ridhonya Allah. Dan kalau sudah mendapatkan ridhonya Allah, kita pasti akan mendapatkan surganya Allah, insya Allah. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena saya masih tahap pembelajaran. Wah tomat, wah betul, tamat wah kayak makan burung cendrawasih. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو
membacanya. Di antaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi di dalam hadisnya, anna qira'atal Qur'ani min ahsanil ibadati wa ma min muslimin yaqra'ul Qur'ani illa wa yudha'ifu lahu ajruhu wa yakunu qariban ilallah, yang artinya sesungguhnya membaca Al-Quran adalah sebaik-baik dari ibadah. Tiada seorang muslim yang membaca Al-Quran kecuali Allah akan melipat gandakan pahalanya dan ia akan menjadi dekat dengan Allah. Rasulullah telah bersabda di dalam hadisnya yang berkaitan dengan fadilah membaca Al-Quran, seperti membaca surah Al-Ikhlas, Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi kaum muslimin yang membacanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu hadis berikut. Ruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man qara'a surat al-Ikhlas marratan fa ka'annama qara'a al-Qur'ani thuluthil Qur'an, wa man qara'aha marratayn fa ka'annama wa man qara'aha thalatha marratin fa ka'annama wa man qara'aha fa ka'annama Qur'an. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas satu kali, maka seakan-akan membaca sepertiga Al-Quran, dan barang siapa yang membacanya dua kali, maka seakan-akan membaca dua pertiga Al-Quran. Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah di saat kita mau membaca Al-Quran maupun sesudah membaca Al-Quran. Nabi Muhammad bersabda, Al-Quran maktubatullahi wa khud maktubatahu, yang artinya Al-Quran adalah jamuan Allah, maka ambillah jamuan Allah semampunya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Yang baik datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari kehilangan diri saya sendiri. Namun sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyanyikan sebuah lagu. Ayo semua kita baca Quran demi mendapatkan ridhonya Allah. 30 juznya 114 surah 6.666 ayatnya. Marilah semua, oi mari sayang, marilah semua kita baca Quran. Marilah semua kita baca Quran demi mendapatkan ridhonya Allah. Ayo semua kita baca Quran. Marilah kita semua membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan mengamalkan segala isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta rekan-rekanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kata syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai hamba yang lemah, hamba yang dhaif, yang selalu lupa akan nikmat yang
yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat tadi memerintahkan kita agar senantiasa menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi apa kenyataannya? Masih ada juga orang yang membantah perintah kedua orang tua, tidak menuruti perintah kedua orang tua, dan tidak menghormati kedua orang tua. Pada zaman sekarang ini, zaman milenial, zaman modern, zaman di mana mereka yang tak punya iman sudah tidak lagi mempedulikan orang-orang yang berjasa di hidup kita, terutama orang tua. Banyak anak yang menyiksa kedua orang tuanya, bahkan membunuh kedua orang tuanya sendiri karena hal yang sepele. Inilah bukti kebobrokan akhlak manusia terhadap kedua orang tua. Pastilah durhaka dan neraka tempatnya. Nauzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada engkau manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya yang mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya selama 2 tahun, maka bersyukurlah kepadanya dan berbuat baiklah kepadanya. Taatilah nasihatnya dan turutilah perintahnya, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridho walidain wa sutullahu fi wasutil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Hadirin yang saya hormati, saya mengutip dari buku Keutamaan Birrul Walidain karangan Ibrahim Al-Hazmi, menerangkan terdapat beberapa perilaku yang menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya, 1. Menaati perintahnya dan menuruti. 2. Mari kita doakan kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Dan akhirnya